Yo guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral guys. Ini ada cerita nenek 25 tahun lalu. Ya, merindingnya sekarang guys ya. Bahwasanya gini guys. Ada yang bilang, nenek ini bilang, ada seorang ya, mungkin ini adalah seorang yang akan menjadi presiden, yaitu tentang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kan kinerjanya sangat bagus ya, terlihat jelas beliau ini turun langsung ke masyarakat ya, ke jalan gitu ya, dan memimpin. Wah, ini bagus banget menurut aku yang lihat kinerja dari KDM ini guys. Dan ini ada beberapa info dari KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Dan kita lihat videonya guys. Kalau ternyata 5 atau 10 tahun ke depan KDM, Kang Deddy Mulyadi ngalamin jadi presidennya Indonesia, berarti apa yang disampaikan nenek buyut aku itu benar. Jadi nenek aku tuh pas aku zaman masih kecil, masih bocil, umur 5-6 tahun, tapi masih inget banget ya di kepala diceritain. Din tuh dulu diceritain sama emak, katanya neneknya dia, bahwa nanti tuh bakal ada presiden Indonesia itu orang Sunda, dia anak petani, dia bisa bertani dan dia ngurus alam. Merinding aku ya, kalau inget itu aku merinding. Dan aku tuh tadi nanya sama mama kan, "Mama masih ingat nggak cerita ini?" Iya, mama bilang. Merinding. Pokoknya kata nenek buyut aku tuh, ketika si anak petani ini jadi presiden, hidup rakyatnya tuh makmur banget, katanya gitu. Walau alam ya. Sebenarnya kan kalau misalnya anak petani kan banyak ya, cuman ini cocok logi aku aja gitu kan. Bisa jadi kayaknya mah KDM deh bakal ngalamin jadi presiden gitu. Tapi walau alam ya, balik lagi, namanya garis tangan itu kalau udah dia harus jadi pemimpin pasti jadi ya. Kalau harus jadi tuh pasti jadi, nggak akan ada satu makhluk pun yang bisa ngejegal sayang. Tapi kayaknya aku juga merasa hal yang sama sih. Kayaknya dengan kinerja beliau ya, aku lihat ya, ini memang bagus sih dengan menata ya semua dari lingkungan, alam, dan yang lain-lainnya. Aku lihat bagus banget sih. Aku juga ngikutin beliau ya, jadi tahulah kinerjanya sangat bagus gitu ya guys ya. Ya, wow, alam juga sih ya. Siapa tahu. Udah, kita lihat lagi berita selanjutnya guys. Kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Dua, ngurusin pembangunan pabrik. Tiga, ngurusin orang yang masuk kerja. Empat, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu, kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk. Salah. Enggak. Nah, Iya, tapi jangan gitu-gitu banget, biarin lah. nih KDM kena marah ibu-ibu. KDM diusir ibu-ibu, niat hati mau membantu, menantunya malah marah dan ngusir KDM guys. Waduh. Ini mah rahasia kami. Mau berapa pun penghasilan kami. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya, udah gitu aja. Saya cuma nanya. Ibu, Ya kami nggak susah kok hidupnya. Bisa kami makan, itu kan cuma usaha. enggak, saya nanya aja. Iya, udah nggak apa-apa, nggak usah. Itu mah rahasia kami. Ya udah, nggak apa-apa. Masa harus tahu bapak? Oh ya nggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Ya udah. Saya Kalau mau masuk tuh. rumah permisi dulu, kan ada sopan Ya santunnya. kan saya udah bilang. Ya kalau ibu aku diceraikan. Kasian. Keluar, jangan di kamera kami di sini. Mau gimana pun hidup kami, nggak pernah kami ngemis. Kami makan sendiri. Saya kami sendiri, nggak pernah kami ngemis. Ya tapi tetap aja kamu serbu bapak mertua saya. Saya nanya di depan. Gimana? Kita tinggal di mana? Yang penting kamu itu mau informasi, nggak permisi dulu kan? Saya ngajak dia kok. Ngajak dia, nggak setuju mertua saya. Ya sudah.
Kenapa dimarahin? Bukan saya, siapa yang marahin? Ya kamu tadi ku dengar aku duduk di dalam, kamu marahin. Siapa yang marahin? Apa yang dibawa bapak? Ya itu kan suaminya. Oh, kalau udahlah. Wajahnya Bapak wajah. juga lah. Bukan begitu. Hidup kami. Ya ada etikanya, ada adab. Kamu kan serbu ke rumah. Siapa yang serbu? Apa nggak takut kami kalian datang kayak gini nyerbu ke rumah? Ya siapa yang nyerbu? Dia datang ke rumah langsung marah-marah gitu. Loh, siapa yang marah-marah? Ya aku dengar aku dari di dalam. Ibu yang marah-marah ke saya yang marah-marah. Iya, kalau mau permisi datang ke rumah Iya, baik-baik. ibu punya sopan santun. Dan Bu, Dimanapun orang harus saling menghargai. ya kan aku Ibu kan tadi tanya dengar saya kan kamu tidak marah merasa gara-gara seperti kamu itu. marah ke mertua saya, Loh. makanya aku bilang ngapain? Saya tidak marah. Siapa yang marah? Siapa Ya yang kan, marah? kenapa bapak ditarik? Kenapa bapak dibawa batu? Katanya gitu dimarahi mertua saya. Iya, Tapi iya, itu saya kan tanya hak kenapa. mereka. Loh, marah lagi. Ya itu kan suaminya. Ada komentarnya enggak? Ya aku nggak tahu. Yang penting ku dengar marah di rumah. Loh, Aku udah siapa yang marah-marah? Itu aja. Bob, saya lihat Bapak mikul dari sana, saya Ya tanya. itu memang dia maunya. Aku bilang jangan usaha, udah nggak mau. Lah Ibu Aku nggak bilang usah tempat marah-marah. tinggal kan juga udah Ibu, nggak mau. Ibu cukup nanya ke saya, Bapak mau apa? Udah jangan marah-marah. Iya aku, dia kan kamu tadi yang nyerbu ke rumah. Loh, siapa yang nyerbu? Itu kan rumahku. Loh, siapa yang nyerbu? Malu sebenarnya si ibu ini teh. Rumah punten dulu, permisi dulu. Loh, ngajak ngobrol di sana, Bu. Ya itu nggak tahu aku. Aku tahunya datang ke rumah nyerbu. Loh. Kenapa gitu? Itu yang ku dengar. Aku kan di rumah. Rumah. Aku nggak tahu. Aku kan di dalam. Kenapa marah? Aku dengar ribut. Malu sih ibu. Saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat. Deddy Mulyadi ditantang Ormas, Satgas Anti Premanisme dinilai picu polemik baru di Jabar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapatkan tantangan Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Atwiori. Waduh guys. Ieu mah urang arek nanya ka warga Jawa Barat, kira-kirana lamun ormas di Jawa Barat arek jadi garda terdepan jangan bangun Jawa Barat, kira-kira arek bener apa moal? Jawab. Inilah sosok wanita yang tidak terima dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi dan membandingkan kinerja dengan Gubernur Jakarta. Hah? Kek. Saha iya? Iya gubernur. Nah gubernur teh turun kak Solokan. Solokan. Pak jadi gubernur mahnya seperti gubernur sabelah. Naik perahu karet, make pelampung, bersih-bersih lah pokoknya mah gitu, cukup pemantau aja. Lain turun ke handap kumaha ini teh. Enggak bukan begitu konsepnya ini mah. Wah kurang belajar dari yang sebelah ini mahnya. Tapi aduh, teuing iya mah asa kumaha. Di nenek. Kan geus nyaho pagawean aing. Deddy Mulyadi ngamuk lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Kang Deddy melihat proyek jembatan yang dia bangun menggunakan uang pribadi, Kang Deddy mendapat kabar jika ada preman yang meminta uang kepada para pekerja. Sontak Kang Deddy kaget dan marah. Kemarahan ini membuat semua orang takut. Apa-apa minta duit. Mohon. Minta duit sabaraha? Nya eta nama cenah arek mere sabaralah. Istilahna anjeunna teh nyarios namanya impen aktor. Abi teu terang naon. Langsung nenggel ka abdi teh, Pak. Kan itu lain proyek pemerintah pribadi. Iya, Pak. Ngisi-ngisikeun duit pribadi. Nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon? Urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngajar da poe wargana. Waduh guys, tegas ya beliau ya. Dan beliau kayaknya lagi sedang memperbaiki alam gitu ya. Karena ya saking rusaknya sekarang guys ya. Wah, kebayang kalau beliau emang benar ya diramalkan akan menjadi presiden, mungkin ya kita nggak ada yang tahu. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.